melanjutkan review drama Under the Queen's Umbrella episode 5. Scene diawali dengan kemarahan raja, karena baru mengetahui penyakit anaknya. Ia menghukum Ratu dan Tabib Kwon atas tindakannya tersebut. Ratu dilarang keluar dari kediamannya dan dilarang menemui putra mahkota. Para selir heboh mendengar kabar ini. Begitupun Pangeran Agung, mereka bergegas menuju kediaman putra mahkota untuk melihat keadaannya, namun dilarang oleh raja. Ibu Suri datang dan memarahi para pangeran. Pangeran Songnam bertanya balik, membuat Ibu Suri semakin kesal. Kembali ke Ratu yang dihukum menyalin tulisan Konfusius. Ratu menulis tanpa henti, dan begadang semalaman untuk menyelesaikannya. Paginya, ia sudah selesai dan menyuruh pelayan raja mengambilnya. Saat pelayan raja datang, Ratu menanyakan kondisi putra mahkota, namun pelayan tidak berani memberikan informasi. Ratu begitu marah dan tersiksa, karena tidak dapat menemui dan mengetahui kabar putranya. Di depan kediaman putra mahkota, Pangeran Ilyong dan Muan berusaha masuk menemui kakaknya namun selalu gagal. Ketika Pangeran Songnam berpapasan dengan Pangeran Uisong, Pangeran Uisong mengatakan, kakaknya tidak akan hidup lama. Pangeran Songnam sangat marah dan mengancamnya. Malamnya, Pangeran Songnam menyelinap masuk ke kediaman Ratu. Pangeran menanyakan, apakah obat yang dibawanya dari luar yang menyebabkan sakit kakaknya bertambah parah? Ratu menyangkal dan mengatakan, jangan sampai ada yang tahu tentang obat dari luar istana itu. Kemudian Pangeran menemui Tabib Kwon. Tabib mengatakan ada kemungkinan perbedaan kualitas obat yang dibawa Pangeran Songnam. Meskipun obatnya sama, jika berbeda musim maka akan mempengaruhi kualitasnya. Saat Pangeran pergi, Tabib Kwon didatangi suruhan Ibu Suri dan menusuk perutnya sedikit. Ia mendesak Tabib Kwon untuk mengatakan semuanya, siapa yang ia patuhi dan apa yang diperintahkan padanya. Tabib menjawab seperlunya dan tidak mengakui menggunakan obat dari luar. Kejadian ini disaksikan langsung Ibu Suri. Pangeran Songnam kembali ke desa Sochon untuk menemui tabib yang dulu memberikan resep padanya. Ia mencurigai tabib itu telah berniat jahat. Namun akhirnya, pangeran mempercayainya dan menanyakan cara menyelamatkan kakaknya. Kembali ke Ratu. Perlahan, ia mulai bangkit dan menggerakkan mata-matanya di istana untuk mengetahui keadaan putra mahkota dan obat apa yang digunakan padanya. Di lain tempat, Kepala Dewan Kerajaan tengah mengobrol dengan Menteri Perang dan memintanya mengusulkan penurunan tahta putra mahkota kepada raja, dengan imbalan suatu saat putrinya akan menjadi putri mahkota. Esoknya, raja yang membaca petisi untuk menurunkan putra mahkota begitu marah. Semua menteri mengusulkan hal yang sama, kecuali Kepala Dewan Kerajaan. Ia berusaha menolak petisi itu, dan berpura-pura seolah memihak raja. Raja menolak petisi itu. Raja sangat galau memikirkan kondisi istana. Ia memutuskan menemui Pangeran Bogum dan meminta pendapatnya mengenai penurunan tahta. Pangeran Bogum menjawab dengan bijaksana dan menyemangati raja. Raja tersenyum mendengar jawabannya. Di tempat lain, Ratu menyamar menjadi dayang agar bisa keluar dari kediamannya. Ratu melihat semua menteri kerajaan melakukan demo untuk menurunkan tahta putra mahkota. Ratu pergi menemui mantan Ratu Yun di luar istana, dan menanyakan perihal kematian anak Ratu Yun dulu. Ratu Yun tidak mau menjawab, bahkan ia berharap putra mahkota mati. Karena hal ini adalah karma yang harus diterima. Ratu Im tercengang mendengarnya, dan terus membujuk agar Ratu Yun mau cerita, sehingga ia bisa berusaha melindungi putra-putranya. Ratu Yun akhirnya mengatakan, bahwa anaknya dulu dibunuh oleh Ibu Suri Cho. Ratu sangat shock mendengar hal ini. Kembali ke kerajaan, raja begitu marah atas aksi demo para menterinya. Ibu Suri memaksa raja menerima tuntunan para menteri, untuk menurunkan tahta putra mahkota. Tiba-tiba, Kepala Dewan Kerajaan masuk dan berakting sedih, karena tidak bisa membujuk para menteri untuk menurut perintah raja. Di luar, dengan garangnya Ratu memarahi dan menanyakan pada para menteri bahwa tindakan mereka sangat keterlaluan. Hanya Menteri Perang yang berani menjawab. Bahkan Kepala Dewan Kerajaan juga kena semprot Ratu. Tiba-tiba, raja keluar dan mengatakan mendukung pendapat Ratu. Ia menolak penurunan tahta putra mahkota, dan jika ada yang mengusulkan hal itu lagi, maka akan dianggap membangkang pada perintahnya. Tiba-tiba, pelayan putra mahkota berlari menemui Ratu. Ia mengabarkan bahwa putra mahkota ingin menemuinya. Ratu berlari sambil menangis, berharap putra mahkota masih bisa bertahan sedikit lagi. Namun sayang, saat tiba di kediamannya, putra mahkota telah meninggal. Raja dan Ratu begitu terpukul dan kehilangan. Begitupun istri dan anak putra mahkota. Ratu berjanji akan memenuhi permintaan terakhir putra mahkota untuk menjaga putranya dan adik-adiknya. Dan, scene pun berakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jujur di episode ini, Mimin nangis banget,
Sedih banget putra mahkota meninggal. Bagaimanakah nasib Pangeran Agung lain? Apakah mereka juga akan dibunuh para musuh ratu? Kita lanjutkan episode 6 besok ya. Thanks for watching and subscribe.